Jadi kata-kata itu punya energi. Selalu punya energi. Ada energi. Nah, kalau orangnya pas dari kata, iya. Kalau orangnya pas lemah, kalau kata-katanya positif menguatkan. Kalau orangnya pas lemah, mendengar kata-kata negatif makin melemahkan. Melepas itu kalau bahasa kalimat thayyibahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu melepas, Mas. Iya. Ya, jadi makanya idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau orang di pikirannya itu terlalu penuh dengan ini, Mas, sampah-sampah memori negatif, kreativitasnya hilang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Nah, masih di kisah antara saudagar dengan burung kakak tuanya, Pak. Oh ya. Nah, episode kali ini si saudagar udah sampai ke India ceritanya. Oh, udah ya. Mungkin teman-teman kalau yang ini cerita awal bisa dilihat dua episode sebelumnya. Nah, berarti 2 minggu yang lalu ya. Ya, 2 minggu yang lalu kita udah mulai. Kalau biar nyambung. Kalau yang kemarin nyambung tapi temanya agak berbeda ya. Nah, ini bisa dilihat 2 minggu yang lalu ini. Sebelumnya kan ada seorang saudagar yang berangkat ke India ya, Pak. Dan saudagar ini meminta ke para pengawal, para pelayan-pelayannya untuk mereka minta hadiah kepada sang saudagar ini. Minta oleh-oleh. Yang minta oleh-oleh. Salah satunya burung kakak tua. Nah, burung kakak tua minta oleh-oleh untuk ini menyampaikan pesannya kepada kakak tua yang di India sana. Oh ya. Nah, sampailah saudagar ini ke India. Oh, sampai di India. Saudagar ini melihat burung kakak tua di sana, lalu menyampaikan pesan sang burung kakak tuanya di dalam sangkar itu ya. Mungkin lebih lengkapnya bisa dicek dulu episode-episode kami sebelumnya. Nah, setelah menyampaikan pesannya, lalu ada salah satu burung kakak tua yang di India ini, dia tiba-tiba kaku, Pak. Tiba-tiba kaku, menggigil lalu mati, jatuh mati. Oh, jadi pesan dari kakak tua yang di rumahnya saudagar, yang di dalam sangkar, ada pesan. Pesannya apa, Mas? Menyampaikan pesan, ya pesannya gini. Untuk menyampaikan bahwa ada saudara kalian yang di sini terkurung dalam sangkar. Nah, sampaikanlah kepada teman-temanku yang di luar sana. Apakah hidupmu enak di sana sedangkan aku di sini terkurung dalam sangkar. Pesannya seperti itu kurang lebih. Lalu pesannya disampaikan sama sang saudagar. Oh gitu ya. Sampaikan pada burung kakak tua yang ada di sana yang terbebas itu. Yang terbebas itu. Nah, satu burung kakak tua yang terbebas itu tiba-tiba menggigil kaku lalu jatuh dan mati. Nah, burung kakak tua, saudagar itu menyesal. Oh gitu. Nah, ucapan sesalnya ini yang akan kita bahas, Pak. Oh baik ya. Nah, yang ada dalam syair ini. Yang kita bacakan syairnya dulu. Iya. Betapa menyesal saudagar itu setelah menyampaikan pesannya, dan ia berkata, "Akulah penyebab kematian makhluk itu. Apa burung kakak tua ini saudara kakak tua dalam sangkarku? Mungkinkah 2 tubuh namun 1 jiwa? Mengapa aku lakukan ini? Mengapa aku sampaikan pesan itu? Aku telah membakar makhluk lemah ini dengan perkataan mentah. Lidah ini bagai batu dan juga seperti besi. Perkataan yang terlontar dari lidah seperti api. Jangan saling pukulkan batu dan besi tanpa guna. Sia-sia, baik itu melalui penukilan, apalagi sekedar membual. Karena segalanya gelap dan setiap arah ladang kapas. Bagaimana jika percikan api jatuh di antara kapas?" Nah, jadi anggapannya ini, ya dia salah kalau merasa mengucap bersalah. ini. Nah, dia merasa bersalah. Ya. Nah, yang bisa kita ambil apa ini, Pak? Ya ini kalau kita membaca teks-teks kitab-kitab sufi semacam ini, sebenarnya kita bisa mengambil dari banyak sudut pandang ya. Jadi bisa mengambil hikmah dari sebenarnya kan hikmahnya itu bisa kita ambil dari banyak sisi. Iya. Misalnya kalau dari sisi tadi perkataan mungkinkah 2 tubuh namun 1 jiwa. Artinya kalau di situ kita bisa Mas Wade, bisa mengambil hikmah bahwa
orang saling mencintai itu terhubung jiwanya. Ya, jadi misalnya ini kakak tua di rumah saudagar sama kakak tua yang bebas di India, itu ada kaitan rohaniah gitu, dengan satu jiwa. Nah, tapi di kali ini kita akan melihat dari sisi tentang, ya sebut saja gini, bahaya kata-kata. Sebut saja begitu ya. Dari sisi saudagarnya berarti ya? Ya, nah kita lihat dari sisi saudagarnya. Ya, jadi si saudagar ini itu kan menyampaikan kabar. Nah, dan kabar itu di telinga si kakak tua yang bebas itu, yang ada di India itu, terus ya kira-kira kasihan lah itu. Lalu dia bersedih sampai kaku ya. Ya, kaku dan akhirnya jatuh ke tanah, gemetar, lalu mati, napasnya berhenti. Sebenarnya Mas Fatih ya, kita itu harus mewaspadai diri. Kata-kata Mas Fatih itu bisa mengubah. Dan coba ya, kita kalau pernah dengerin Pak Karno pidato, karena ya pernah. Oh, pernah ya, minimal di YouTube lah, rekaman dulu lah. Itu kan hanya kata-kata yang disampaikan. Pidato itu kan hanya kata-kata. Atau Mas Fatih di Mojokerto kan kenal Bung Tomo ya. Ya, Bung Tomo Surabaya. Wah, Mas perang gitu. Wah, saudara-saudara, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Itu kan itu kata-kata, tetapi bisa mengobarkan semangat. Sekaligus bisa sebaliknya, kata-kata bisa membunuh semangat, bahkan bisa membunuh jiwa. Seperti cerita ini. Maka saya tadi malam Tadi malam itu saya itu membaca sebuah nasihat-nasihat unik. Ya sampai di kuantitatif itu. Orang itu harusnya 90% diem. Gitu. 10% bicara harusnya. Nah, itu saya lupa baca di mana ya. Jadi sebenarnya ketika Mas Fatih menyampaikan sebuah kata-kata, Mas Fatih sedang mengirimkan energi. Jadi kata-kata itu punya energi. Nah, nanti energi ini itu kalau negatif ya berarti Mas Fatih menyerang. Jadi mendolimi orang. Itu tidak harus Mas Fatih misalnya ngapusi atau Mas Fatih memukul atau enggak. Yang paling sering kita dolimi orang mungkin nggak sadar ya dengan kata-kata. Mas Fatih nanya sama orang gitu, misalnya nanya sama seseorang, pertanyaan Mas Fatih itu bisa menyakiti. Hanya tanya sebenarnya. Misalnya Mas Fatih ketemu temannya Mas Fatih, habis kuliah sudah 2 tahun. Mas Fatih lulus S1 berapa loh? Lulus 4 tahun. Sudah 4 tahun ya. Nah, ada temannya ini yang tahun kedua. Tahun kedua dari lulus lah. Nah, lulus. Misalnya ini kan ketemu temannya Mas Fatih, 2 tahun lulus, ternyata dia belum ada kegiatan gitu. Nah, Mas Fatih nanya, saya kerja ning di sampean. Itu kan cuma nanya, Mas. Iya. Tapi sakit ya nih. Ya sakit. Bisa sakit kan mungkin aku nggak tahu dia kerja di mana. Nah, iya, ya nggak tahu. Mungkin Mas Fatih kan ya sebagai seorang teman kan nanya kabar. Tapi kalau nggak hati-hati bisa sakit loh, Mas. Ya bisa. Makanya itu hati-hati betul. Jadi kata-kata, apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang sensitif. Ya, maksudnya sensitif itu ada orang gini Mas Fatih ya. Orang paling tangguh kan sebenarnya orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh kata-kata di luar sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa menuntut orang untuk bijaksana, kan nggak bisa. Itu cuma kata-katanya nggak bisa. Waktu nanya begitu, waktu Mas Fatih nanya begitu ya dia memang sakit gitu. Nah, sehingga harus mewaspadai diri berkata-kata. Makanya diam itu menjadi mengapa kalau kita sering dengar ya, diam itu adalah emas ya. Itu tapi tidak berarti terus menang terus. Nah, diam itu emas, tapi suatu saat diam itu bisa, bicara bisa berlian sebenarnya. Tetapi itu sebenarnya sebuah nasihat agar kita mewaspadai kata-kata. Jadi Mas Fatih kalau mau hidupnya lebih bertenaga, maunya profur, cari kata-kata motivasi, cari kata-kata yang kuat. Kalau ingin hidup nggak enak, sudah cari temen yang kata-katanya nggak enak aja. Nanti ketika Mas Fatih mendengarkan kata-kata, nanti jadi kata-kata itu punya energi, selalu punya energi. Ada energi. Nah, kalau orangnya pas kalau orangnya pas lemah, kalau kata-katanya positif menguatkan. Kalau orangnya pas lemah, mendengar kata-kata negatif makin melemahkan. Jadi mewaspadai kata, bahkan kan ini burung kakak tua kan hanya dikabari, koncomu atau
sedulurmu atau saudaramu yang di rumahku itu punya pesan begini ya, cuma denger itu. Tapi dari denger itu kan imajinasinya kemana-mana. Ya. Ya jadi sebenarnya mengapa orang itu dipengaruhi oleh kata-kata karena imajinasi sebenarnya. Kalau dia nggak punya imajinasi ya nggak ada pengaruhnya cuma. Biasanya Mbak Mas Fatih kalau di Mojokerto itu sego ya. Ya sego nasi. Nasi ya sego ya. Kalau di daerah sana kan sega. Di Ya, daerah Jawa sega. Tengah yang ngapa bahasanya Ya, apa? Sega. Ya kalau Mas Fatih saya tanya tentang sega kan nggak ada imajinasi. Misalnya ini ya, kalau sekarang sih ada imajinasi. Misalnya Sekarang itu selalu udah tahu. sudah tahu. Misalnya belum tahu sama sekali kata-kata itu gitu. Nah, ketika belum tahu sama sekali kata-kata itu, ketika saya ucapkan kan nggak ada efeknya. Maka orang itu gampang kena efek dari kata-kata karena dia memang banyak kata di sini. Kalau Mas Fatih nyakitin bayi sama kata-kata sih nggak bisa. Nggak bisa. Ya dia nggak mudeng. Ya. Cuman mungkin nanti bisa ditiru gitu ya. Bisa ditiru. Yang dimudengi sebenarnya getaran emosinya kalau kepada bayi. Tapi kata-kata itu punya energi Mas Fatih. Makanya berhati-hati betul di dalam berkata-kata. Nah, tetapi saya ingin lebih dalam lagi. Sebenarnya yang paling justru lebih power, lebih kuat itu kata-kata di dalam pikiranmu sendiri. Oh, iya kan. Ya, misalnya Mas Fatih dalam pikiran, aku lemah, itu kan gitu ya. Misalnya waktu SD, waktu SMP, waktu SMA itu sering temen-temennya Mas Fatih bilang, oh kamu itu orangnya hebat ya, kuat, gini-gini. Nah itu kan tertancap jadi semacam identitas ya. Mas Fatih, jadi aku kuat, aku itu tabah. Itu kan kata-kata, kata-kata yang di sini. Dan itu akan sangat menguatkan Mas Fatih. Nah kalau kebalikannya sama, maka saya selalu menganjurkan selidiki kata-kata di benakmu. Selidiki kata-katanya apa sih? Nah, waktu menyelidiki itu hati-hati karena kalau kita nggak waspada, waktu kata-katanya muncul kita bisa nggak enak rasanya ya. Jadi kalau mau menyelidiki, wah ini teknis banget ya. Jadi kalau mau menyelidiki kata-kata di dalam pikiran kita, itu tarik nafas dulu Mas. Ya, tarik nafas dulu ya, lambat. Lalu hembuskan, lalu lihat, bertanya. Aku itu sabar nggak, contoh gitu ya. Nah kan dijawab nanti, kan ada jawaban. Yang jawab bukan orang loh ya. Oh terus saya jawab, oh sabar. Nah itu berarti saya memahami kesabaran di dalam benak saya. Oh ternyata di benak saya itu sabar. Tapi nanti ada banyak orang yang ketika begitu ternyata iya ya, ternyata saya ini kok ketika bertanya kepada diri setelah tarik nafas itu, nanya kepada diri, ternyata oh aku kayaknya nggak sabar. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya Mas Fatih, di benak kita itu lalu lalang kata-kata. Ya, banyak kata ya. Banyak kata. Pikiran kita itu kan kata-kata semua Pak. Iya kata-kata semua kan. Lah saya itu punya apa ya, punya buku. Itu sebenarnya buku itu sangat saya anjurkan untuk dibaca ya. Saya judulnya apa ya, lupa saya. Saya tapi punya itu di rumah tuh, tentang sebuah sebuah kekuatan dari kata-kata. Nah, kan semuanya di sini kan kata-kata semua. Ya, ini kan kata-kata semua. Maka sebenarnya yang paling kuat memotivasi diri itu diri kita. Ya, jadi perhatikan kata-kata di benak kita. Perhatikan ya. Jadi nah kita itu kadang-kadang lupa untuk menyelidiki kata-kata kita sendiri. Ya, ketika apa yang kita pikirkan. Iya, kita lupa menyelidiki diri kita sendiri, menyelidiki apa yang kita pikirkan. Maka di dalam kuliah tasawuf tadi itu, yang barusan tadi sore itu ya Mas ya, itu kan saya sampaikan. Jadi di dalam diri kita itu kan ada tubuh ya, tubuh lalu ada pikiran. Nah, menerima pikiran. Pertama, menerima pikiran itu gini, menerima pikiran itu menerima kata-kata ini loh, kata-kata. Misalnya saya nanya Mas Fatih, menurut Mas Fatih itu gimana sih gitu? Mas Fatih kan akan berkata-kata, ini jujur, maksudnya Mas Fatih ini ngomongnya jujur ya. Contohnya Mas Fatih ini jujur. Nah, maksudnya nanti kan akan ada benaknya di sini. Oh, aku orangnya kuat, oh aku orangnya kreatif, oh aku orangnya begini, aku orangnya begini. Nah, itu sebenarnya ketika muncul kayak gitu itu diterima. Jangan dulu dilabeli. Jadi Mas Fatih kayak mengamati kata-katanya Mas Fatih sendiri gitu ya. Diamati lalu diterima. Nanti kalau itu diterima, kata-kata positif powernya akan makin kuat.
kata-kata negatif luruh nanti. Ya, tapi kalau kita menolak, misalnya ya, menolak itu ketika muncul kata-kata negatif, Mas Fatih, oh aku nggak gitu. Nah nanti dia ngumpet lagi tuh, karena nggak diterima. Diterima itu sebenarnya gini loh, nerima itu gimana? Gambarnya gini Mas, ini kalau ada selang air, terus ingin Mas Fatih pernah nggak wudhu di kampung itu yang padasan? Ya. Nah, kan disumpeli ya. Oh, yang ada sumpelnya. Nah, ada sumpelnya. Ya lubang disumpel. Nah, iya. Jadi sebenarnya menerima itu melepas lubang yang nolak air ngalir itu loh, Mas. Kan airnya sebenarnya mau ngalir. Iya. Cuma kan ditutupi sama sumpel tadi. Nah. Sumpel apa jalur bahasa Indonesia nih? Ini apa sumpel? Apa? Ya sumpel lah pokoknya. Ya sumpel ya. Sumpel. Jadi sumpel kan nyumpeli atau nutupi lubang. Menerima itu yang ngelepas itu loh, Mas. Ngelepas sumpelnya itu kan langsung ngalir. Jadi tidak perlu bagaimana cara mengalirkan airnya. Ya cara mengalirkan itu melepas sumpelnya itu. Ya atau melepas penolakan. Nah, kita sering menolak diri. Misalnya kalau kita lihat ya dalam konteks sejarah cerita ini. Itu kan si burung kakak tua. Burung kakak tua yang ada di India itu kan ketika disampaikan pesan dari ini kan dia merasa begitu sakit. Nah, ketika dia merasa sakit lalu dia nggak menerima dirinya, itu rasa sakit itu kayak energi mau ngalir gitu. Mau mengalir. Nah, makanya gini, melepas itu kalau bahasa kalimat thayyibahnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu melepas, Mas. Ya, jadi makanya idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Dilepas rasa penolakan. Kan innalillahi kan maknanya iya kan saya itu kan miliknya Allah. Lalu kepada Allah kita akan kembali. Artinya kan kita itu kan nggak duwe apa-apa kan gitu ya. Ya cuma tempat lewat aja gitu. Tempat lewat. Jadi diaranin duwe iku ya sini ya ora. Jadi ketika kita terkena sesuatu yang menurut ego kita itu musibah, lalu qalu innalillahi. Nah, itu kan melepas sumpelnya itu. Nah, ketika nggak mampu melepas sumpelnya ini, itu bisa energinya itu loh, Mas. Di tubuh itu bisa dan sampai bisa mematikan, Mas. Apalagi kalau dalam praktek klinis ya. Kalau praktek klinis itu kan saya sering ceritakan sama Mas Fatih, kesedihan. Ini kan mungkin dia terlalu sedih, kemungkinan ya. Kesedihan itu melarutkan energi. Energinya larut. Jadi kayak es batu lumer, mencair. Nah, itu. Jadi kesedihan melarutkan energi paru. Atau dia merasa bersalah bisa. Ya, jadi merasa bersalah, sedih melarutkan energi paru. Nah, jadi hati-hati terhadap ini. Maka kalau saya sangat menganjurkan Mas Fatih itu kalau pas santai-santai buat kata-kata memotivasi diri, Mas. Yang paling bagus itu diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri. Kalau nanti Mas Fatih itu istilahnya ya harus orang luar yang motivasi, nanti kayak kecanduan dimotivasi sama orang luar. Ya biasakan memotivasi diri sendiri. Ya, misalnya Mas Fatih nulis kan journaling itu sebenarnya di situ loh. Kan ada teknik journaling. Ya journaling. Jadi kita itu ngobrol dengan diri kita sendiri, tapi ngobrol itu harus dalam suasana menerima. Karena kalau ngobrol nggak dalam suasana menerima, maksudnya menerima itu gini, Mas. Ya sudah, apa yang muncul kita terima. Nah, lalu kan nanti ada yang muncul lagi kata-katanya, diterima lagi. Jangan lalu ditolak itu moh. Nah, itu nanti malah konflik. Nanti ngobrol dengan dirinya nanti ujungnya overthinking. Ya, jadi diterima. Mas Fatih itu journaling. Nah, bertanya kepada kata-kata yang sering muncul apa di dalam benak Mas Fatih itu. Karena itu tadi mungkin beberapa episode yang lalu saya berapa kali itu menjelaskan tentang kata-kata. Nah, terus sekarang begini, Mas, kata-kata terindah itu ayat suci. Nah, itu kan kata-kata terindah itu kan ayat suci. Al-Quran itu kata-katanya indah sekali. Nah, sehingga Mas Fatih kalau membaca Al-Quran lalu dihayati rasa berdialognya dengan Allah, ya kan? Mas Fatih kalau membaca Al-Quran kan berarti Mas Fatih sedang berdialog dengan
dengan Allah. Dengan Allah, ya. Nah, Mas Fatih kalau sampai merasakan seperti itu, kata-kata Al-Quran itu luar biasa sekali. Tapi yang lebih indah gini Mas, saya jadi ingat ya. Pahami juga kata-kata semesta. Nah, Cuma ya Mas Fatih itu harus sering ngobrol lah sama matahari gitu. Sering ngobrol sama matahari. iyalah, ngobrol sama matahari, sama bulan, sama makanan gitu. Tapi ngobrolnya kan nggak pakai kata-kata verbal, itu kata-kata yang menungso. Matahari nggak tahu kata-kata. Pakai kata-katanya itu pakai kata-kata ini, apa namanya, kata-kata ruhani. Maksudnya berterima kasih. Bukan ucapannya terima kasih. Ucapan terima kasih itu penting untuk nuntun hati gitu loh, untuk nuntun di dalam hati. Makanya sampai dalam ijtihad ulama kan, misalnya Mas Fatih sholat itu kan ada ulama yang berijtihad usolli itu sunnah ya kan. Oh ya. Usolli, saya niat sholat itu kan sunnah. Karena apa? Karena kata-kata akan nuntun hati. Nah, Mas Fatih misalnya berdialog dengan apa namanya, dengan matahari, berdialog dengan bulan, bahkan berdialog dengan tanah yang kita injek ini, itu yang berdialog dengan terima kasih ya, terima kasih matahari. Coba kalau nggak ada matahari, matahari itu sumber energi ya, secara fisik itu jenis energi terbesar. Kalau nggak ada udah. Nah, gampangnya kita ngomongin apa ya, kalau aku nyebutnya ya Pak, kata rasa lah Pak. Oh iya, Kan kita kadang mensyukuri, syukurnya ya dari rasa kita. ya, Kata-katanya mungkin nggak bisa muncul ya, ya cuma bisa rasanya jadi, yang ada. ya. Makanya itu sebenarnya kata-kata itu diperlukan untuk menuntun rasa. Tapi kalau rasa itu sudah muncul, ya sebenarnya kata-kata nggak diperlukan lagi. Ya, jadi misalnya dengan tadi, maksudnya pernah nggak ada bunga yang sangat indah gitu, terus dideketin gitu? Ya pernah, sering dilihat, gitu. iya kan, dilihat itu. Atau ada kucing sedang ngapain gitu? Jadi kapten kucing nggak mau ngapain, ya seneng ya lihat tiba-tiba deket. Deket gitu terus sebelah itu kan sebenarnya sedang berdiskusi, sedang berkata-kata. Iya, sini dialog lah gampang ya. Ya sedang dialog sebenarnya ya, bukan monolog. Interaksi, ya, sedang interaksi. Nah itu sebenarnya harus dilatih begitu sih Mas. Ya biar ini, karena kalau kita kebaan kata-kata verbal dalam makna kata-kata lahiriah begini itu sering jadi nganu loh Mas. Konflik di pikiran. Iya, malah jadi konflik di pikiran, dan seringnya jadi ini. Jadi apa, sampah memori. Nah, ya, jadi sampah ini kan sampah. Misalnya dulu pernah berantem sama temennya waktu SD, kan ada kata-katanya di sini. Iya. Nah, kalau nginget kan ada kata-kata dan. Nah itu bisa menjadi sampah di benak, dan itu nanti bisa, jangan-jangan dia akan menghambat aliran kreativitas kita. Makanya kalau orang di pikirannya itu terlalu penuh dengan ini Mas, sampah-sampah memori negatif, kreativitasnya hilang biasanya. Jadi nggak kreatif. Orang kreatif itu syaratnya bahagia. Oh gitu. Oh itu syaratnya. Jadi kalau orang damai bahagia itu kreatif ya. Nah, kalau nggak kreatif, kalau nggak bahagia, pikirannya orang nggak bahagia atau orang sedih, kecewa itu kan fokus kepada sesuatu kan. Ya kalau fokus ya lali liane kan gitu. Jadi nggak kreatif gitu. Jadi syarat dari kreativitas, dari kecerdasan itu kebahagiaan itu. Nah, sehingga itu pesan ini ya dari apa namanya, dari Masnawi ini, apa tadi itu, perkataan yang terlontar dari lidah seperti api. Ya nah api ku nek pas kan alhamdulillah kan iso nggo masak Mas. Iya. Tapi nek apine nang ini ladang kapas. Wis wonge iku hatinya lemah ya, memang di situ sudah kapas kering ya. Api cuma sepercik aja ya bisa membakar seluruh ladang gitu. Nah itu, nah dari sisi kita sebagai apa ya, kalau kita berdialog dari sisi kita sebagai orang yang bicara harus hati-hati. Tetapi kalau kita sebagai yang mendengarkan ya harus berikhtiar untuk menguatkan diri, karena kita tidak, Mas Fatih tidak mungkin bisa ngatur orang, kamu ngomong aku ngene ya kan, nggak bisa. Dan itu kadang-kadang otomatis kan Mas ya. Orang ketemu Mas Fatih kan mungkin dia tuh nggak niat apa-apa. Ya, cuma kata-katanya ya muncul gitu aja, niat ngomong aja apa ya. Iya, makanya kita sebagai yang mendengar ya harus riyadhah untuk tidak terlalu dipengaruhi oleh kata-kata negatif itu loh. Ya. Kalau nggak begitu nanti kita itu serbangan Mas. Biasanya kalau orang itu terlalu sensitif, ya saya bilang terlalu sensitif terhadap kata-kata itu di mana saja nggak enak dia.
Iya kan, kalau orang itu terlalu sensitif, orang meneng ya dia marah, kok aku dinengke. Tapi orang bicara ya kadang-kadang dia marah, ngomong kok ngono. Itu nakalnya terlalu sensitif itu. Misalnya Mas Fatih kalau ada luka di sini ya, kalau terlalu sensitif, saya nggak nyentuh, cuma lewat gitu kaget ya. Ya refleks kaget. Refleks kaget ya, padahal itu saya nggak mau nyentuh gitu. Jadi banyak orang sebenarnya kata-katanya nggak sengaja nyakitin kita, cuma memang di dalam hatimu itu banyak luka. Akhirnya kata-kata orang itu bahkan kata-katanya sebenarnya bukan untuk kita, itu ada kita yang sakit. Ya seperti itu contohnya. Kalau di sini ada luka, saya cuma begini, apalagi kalau saya, bahkan perawat yang niatnya baik sekalipun rasanya tetap gak enak loh Mas. Iya kan, kalau ada luka. Maka yang orang sering sakit hati itu sebenarnya, kalau kita itu ya misalnya ya, introspeksi diri. Kalau saya misalnya ini sering sakit hati, maka saya perlu bertanya, jangan-jangan sakit hati itu nggak dari orang. Jangan-jangan memang di sini sudah banyak sakit hati. Jangan-jangan sakit hati itu memang sudah di dalam. Orang itu hanya mengingatkan tentang sakit hati itu saja. Mengangkat memori mungkin. Iya, hanya memanggil memori tentang sakit hati itu ya. Sebenarnya dia saya itu ya Mas ya, dan sering melihat lah problem-problem kayak gitu, karena kita kan banyak konsultasi ya. Kan ada konsultasi misalnya ibu sama anaknya itu merasa ibunya cerewet, ibunya itu merasa bahwa anaknya terlalu sensitif. Loh kan piye jale ini? Kan loro-loro ini rumangsa bener. Nah itu si anak, jadi mungkin dua-duanya itu memang banyak luka di dalam hatinya, sehingga si anak ngono dikira salah, padahal menurut si anak itu hal yang wajar gitu. Dan si ibu ngandani anak juga bagi anak dibilang cerewet, padahal ya ibu ngandani kan ya biasa. Akhirnya kita terus sampai narap nang di, maksudnya narap nang di itu kemana-mana kamu akan terluka. Ya, terluka oleh kata-kata orang, apalagi nanti ya kalau di dunia kerja. Dunia kerja itu Mas ya, namanya dunia kerja kan ono atasan. Ini dalam makna orang kerja di kantor ya, maksudnya ada atasan bawahan ya. Kan ada atasan, ada bawahan. Ini bawahannya kalau sensitif, terlalu sensitif, atasannya hanya kata-kata gini, mana targetnya, laporannya. Itu aja kalau terlalu sensitif dia jadi marah. Padahal itu kan tugasnya atasan buat minta. Ya buat minta mana laporannya gitu. Tapi kadang-kadang jujur, itu kita kadang-kadang marah gitu. Ya karena memang sudah terlalu banyak luka. Sehingga sembuhkan dirimu, maka sembuhkan dirimu dulu lah. Maka insya Allah kamu nggak terlalu gampang sakit hati. Nah ini Pak, masalah tadi sampah pikiran lah ya. Oh ya. Sekalian ini pengalamanku sendiri. Aku itu punya habit Pak. Kalau ingat sesuatu yang menurutku memalukan ya, ingat masa lalu memalukan, terutama pas di motor nih. Sering kan perjalanan di motor. Itu aku sering gigit loh Pak. Jempol gue gigit. Iya. Jempol gigit terus gini. Ya aku tahu itu hal memalukan. Terus aku tarik nafas dikit. Tak coba ulang lagi peristiwanya yang tiba-tiba keinget lagi. Oh udah nggak kerasa ini, nggak kerasa malu banget lah, baru udah. Tapi nggak senengku ya itu pas tiba-tiba inget ya langsung gigitin aku. Iya. Nanti itu Mas Fatih kan Mas Fatih punya habit. Nah ini Mas Fatih punya habit gigit jari. Nah itu jangan dibenci habitnya. Nah selama Mas Fatih masih bilang begini, aku itu nggak mau, istilahnya kan kasarannya kan nggak mau gigit jari. Itu nggak mau. Kan berarti itu penolakan. Penolakan terhadap habit. Nah sesuatu yang ditolak ngumpet Mas. Nanti dia sembuh sebentar, nanti ngumpet lagi. Maka yang paling bagus itu sebenarnya Mas Fatih tadi waktu gigit jari rasanya kan ada rasa malu ya. Malu dulu. Tiba-tiba keinget Pak. Nah kan malu. Tiba-tiba keinget peristiwa terus ya refleks aja langsung gigit jari. Iya. Terus Mas Fatih kan tidak nyaman sama gigit jari. Kan ada perasaannya nggak nyaman gigit jari itu kan ada. Aku gigit jari sih. Gitu. Tiba-tiba gigit jari. Ya mungkin rasa bersalah atau marah atau jengkel. Jengkel. Nah Mas Fatih mengobatinya dari jengkelnya itu Mas. Bukan dari menghilangkan rasa malunya. Enggak. Ini yang muncul dari kan Mas Fatih kayak objeknya kan gigit jari. Objeknya lah. Dari perasaan gigit jari itu. Nggak usah ngobati objeknya itu. Yang
Ya yang tiba-tiba malu muncul itu, rasa malu gitu ya. masalah itu jangan ke sana dulu. Itu bukan berarti nggak perlu diobati, itu nanti perlu diobati, tapi jangan itu dulu. Nah, Yang ada aja, yang ada. Jadi yang jelas itu yang ada, perasaan yang nggak enak saat itu. Nggak usah nyari-nyari gitu. Iya, iya. Nah, jadi waktu gigit jari kan, ini kan gigit jari tuh, yang pertama terjadi kan, Iya. kan terus mangkel dulu. Nah, itu mangkelnya itu dulu, Nah, yang diterima. Nah, biasanya nerima itu gini ya, orang itu sering, ya kalau lebih jelasnya itu di apa ya, tadi ada tuh kuliah tasawuf tadi tentang menerima. Jadi menerima itu intinya sampean rileks. nah. Jadi ketika seseorang rileks, otomatis menerima, otomatis Mas. Makanya kalau orang menerima, nah, Mas Fatih kalau menerima, misalnya menerima rasa malu ya, tapi gini berarti enggak, berarti masih berusaha menerima. Ketika orang berusaha menerima, nggak mungkin bisa menerima. Menerima itu kayak tidur Mas. Nek kue kepengen malah raiso. Jadi menerima itu melepas semua ikhtiarnya, melepas semua usaha untuk menerima. Ya pokoknya nerima aja. Ya terus gimana? Ya rileks. Gitu. Makanya kalau orang tidur, misalnya kita ya nerapi terus tarik nafas, terima Bu, terima misalnya ya. Tapi kok tangannya masih gini, gininya masih gini, itu belum menerima. Jadi urut-urutannya gitu Mas Fatih. Jadi sebenarnya gini, yang lebih gampang dicerna ya. Obati yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi, nggak usah golek-golek sih. Nanti ego itu. Nanti golek-golek itu ego. Misalnya golek, ini kenapa ya saya gigit jari? Itu kan golek belum terjadi kan bu golei. Iya. Iya kan? Kan tadi Mas Fatih bilang ya. Ya, kenapa saya gigit jari? Ya karena teringat hal yang teringat yang lalu kan itu Mas Fatih kan sengaja mengakses peristiwa masa lalu. Jadi yang paling jelas itu, yang paling harus diobati itu yang sedang. Jadi waktu gini itu apa gitu loh Mas. Waktu gigit jari, saya dulu gitu, kalau saya main bola ya dulu sama ya. Kalau saya main bola, karena saya kan seringnya jadi depan ya, jadi striker. Kan diserang kan pengangguran. Strikernya pengangguran. Kayak pemain sepak bola, misalnya kemarin Levante sama Barcelona. Ya itu kan banyak yang nganggur, yang pemain Barcelona. Levante kan di belakang semua misalnya. Bener ya Levante? Nggak tahu, lupa aku. Oh ya, ya Anggap aja gitu. Nah jadi ketika seseorang itu mengalami problem seperti tadi kayak saya gitu, kan saya sering gigit rumput tuh Mas. Iya rumput itu kan sebenarnya yang muncul tuh apa? Dulu itu kan ngobatinya gitu. Sampai beberapa waktu itu saya dilurui anak saya itu Ajeng itu pas umur berapa ya? Kan saya seneng gigit pulpen. Ujung pulpen itu. Gigit gitu. Itu kan kalau saya lagi serius tegang itu kan gigit. Nah ternyata saya harus menyadari waktu gigit tuh rasanya apa? Ternyata rasanya kepengin fokus. Jadi yang muncul tuh di sini tuh keinginan fokus. Nah ternyata saya waktu gigit ini, apa ya yang saya cari? Oh ternyata waktu gigit ini rasanya ini nyaman, jadi bisa fokus gitu. Nah berarti saya gigit ini kan ada rasa ingin fokus. Nah itu saya sadari saja, jangan dilabeli positif negatif. Oh nanti malu kalau dilihat orang, enggak begitu. Disadari saja, diterima rasanya, rasa malu atau rasa jengkel atau rasa apa, nanti insya Allah itu larut. Sama ketika ada orang berkata-kata Mas ya. Jadi kalau misalnya Mas Fatih nih, saya bilang, Mas Fatih, mana ini editannya kok belum jadi misalnya. Padahal itu kan saya bilang begitu kan yo sakjane niatnya HP. Pengen ngetin. Nah, Mas Fatih karena masih sibuk banget kan mungkin rasanya nggak enak tuh Mas. Rasanya kan tetap nggak enak. Nggak diburu-buru, kan masih ada waktu. Nah, rasa nggak enaknya itu yang diterima. Nggak usah nerima kata-kata saya. Nggak usah, misalnya nggak usah. Itu kan guru saya, nggak enak kalau saya sakit. Nggak usah gitu. Langsung ke diri saja. Jadi yang diterima itu yang jelas nyata, yang jelas kita rasakan gitu loh. Yang nggak ada nggak usah dicari-cari. Ya gitu maksudnya. Jadi misal latih ya kan ingat hati langsung dicari. Nah itu kadang kan feelingku kalau aku pengen ngilangin itu ya tak ulang lagi memorinya, langsung aja tak ulang. Oh udah nggak ngerasa malu gitu. Ya nggak kegigit lagi, refleks nggak gigit lagi Pak. Ya berarti teknik-tekniknya sudah
menghasilkan. Tapi ya itu kalau tiba-tiba keinget lagi ya refleks lagi itu keulang terus. Nah itu kan perasaan merasa kok diulang-ulang terus kan ada jengkelnya tuh. Iya kan gitu lah, itu loh Mas yang diobatin. Jengkel akan keulang-ulang terus karena ya? pengulangan itu. Sampean Mas Fatih kalau menekan kejengkelan karena diulang, nanti diulang terus Mas. Masnya nggak usah jengkel, ya sudah diulang ya. Ya udah biarin, kalau datang aja gitu. Iya gitu. Iya. Nah, sekarang yang ini Pak, ladang kapas nih. Iya. Ini menarik kan kita punya ada sosial media Facebook, Instagram, Twitter. Kalau aku ngomongin ladang kapas kayak gitu Pak, kayak sosial media. Oh iya. Soalnya ketika kita berkata-kata, ya misal konten kreator gini lah gampang ya. Iya. Itu sering ya ada hate speech gitu, ada haters gitu lah. Kan sering ini. Kalau konten kreator biasanya kan kalau ada yang tersinggung ya dia ikut tersinggung juga. Nah, cara kita mengkontrolnya gimana? Ya kan tersinggung. Misalnya Mas Fatih yang baca kan tersinggung. Ya diterima tersinggungnya aja. Terima ketersinggungannya aja. Ya maksudnya dipahami, oh saya tersinggung gitu aja. Nggak usah berusaha nggak tersinggung ini. Jadi sebenarnya begitu Mas. Ya jadi kita sebagai, kalau kita yang bicara berhati-hati berbicara, karena bicara kita itu energi. Nah kalau kita yang diomongin, ya harus ini menguatkan diri. Ya menguatkan diri itu caranya menerima diri. Menerima itu tadi, misalnya diomongin orang rasanya nggak enak, ya kalau nggak usah pakai logika, ya kalau pakai framing bisa. Reframing itu kan ada cara reframing. Misalnya Mas Fatih kalau dikata-katain nggak enak di sebuah komentar, ya di reframing kan bisa. Hal itu kan ya semua orang nggak mungkin sesuatu disenangi semua orang. Mesti ono siji loro sing ora seneng, itu kan namanya reframing. Menyelesaikan masalah melalui reframing itu ya apik. Tapi nggak sampai akar Mas kalau kayak gitu. Nanti sampai reframing terus. Oh gitu malah. Nah, nanti reframing lagi. Ya sebenarnya nggak masalah itu. Bukan masalah salah dan benar itu. Nah yang paling bagus ya, pengalaman itu, yang pengalaman saya ya, yang paling bagus nggak usah pakai cara pikiran. Reframing kan cara pikiran. Reframing ya. Iya kan, menghilangkan pikiran melalui pikiran yang lain. Nah, melalui pikiran yang lain itu sebenarnya kita sedang, ya kalau itu diskusinya bagus sih nggak masalah. Tapi kalau konflik yang repot. Iya sih. Nah, yang paling bagus itu menerima rasanya aja. Jadi misalnya rasanya nggak enak yang diomongin. Nah, rasanya betul nggak nyaman, ya sudah terima rasa tidak nyamannya. Namanya qanaah. Qanaah itu prinsipnya di situ sih. Jadi atau kalau bahasa lebih indah itu gini Mas, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam penerimaan yang total. Yang diterima itu diri kita Mas. Kalau tadi kan ingin menerima orangnya. Ya kan, misalnya kata-kata jelek menurut kita, menurut ego kita, menurut yang ngomong sih bagus. Ya misalnya kebijakan gitu lah ya. Iya kan, misalnya gini nih. Nanti ini ada yang komen misalnya. Menurut yang komen mesti bagus. Ya menurut yang komen kan, kata-kata saya bagus kan menurut yang komen. Menurut kita ya belum tentu yang nerima. Nah, kalau Mas Fatih melakukan reframing seperti tadi, sebenarnya Mas Fatih kan ingin menetralisir di sini kan. Menetralisir di kata-kata. Alah wong iya ngono kuwi macam-macam kan gitu. Ya kan saya sering bilang begitu kan. Jenenge wong ya macam-macam, ono sing seneng, ono sing ora. Itu kan biasa. Dan berarti Mas Fatih kan berusaha menerima yang di sini kan. Menerima ini loh, objeknya ini loh, menerima orangnya yang menurut Mas Fatih, sekali lagi saya ulang ya, menurut Mas Fatih, menurut dia baik. Menurut dia baik. Menurut Mas Fatih ternyata enggak. Nah, kalau Mas Fatih ingin mengubah sini itu sajane ngejelong sih menurut saya. Ngejelong itu Mas, melompat. Yang melewati tahap itu. Jadi urung iso penjumlahan tapi kepengen belajar perkalian, namanya ngejelong. Nah, menurut saya jangan ngejelong, langsung aja ke diri. Yang diterima diri kita aja, nggak usah nerima itu. Nah itu sih, nanti kan biasanya kalau kita menerima diri itu otomatis terima otomatis sih Mas. Biasanya begitu ya, itu biar kita nggak jadi ladang kapas. Gila cara analogi ngawur ya, analogi ngawur. Ya kayak kebijakan pemerintah belum tentu bijak bagi kita lah ya. Tapi kita nggak bahas itu lah Pak. Yang bahas juga nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi misalnya Mas Fatih nih, ya namanya kebijakan. Suatu kebijakan itu pasti ya hampir selalu Mas ada pro dan kontra. Nah, ya. Itu otomatis dalam hidup ya. Jadi dunia material selalu dualitas. Ya selalu begitu. Sehingga saya kan ya tetap seneng saya dengerin podcast tentang politik, seneng. Tetapi
ketika saya rasanya nggak enak, misalnya jadi benci gitu loh Mas. Iya. Jadi benci personnya. Oh, personnya. Iya, Masa person. orangnya itu ya. Iya. Nah, itu saya langsung saya sadari rasa nggak enaknya. Nah, karena itu jadi bisa keliru gitu. Oh gitu. Iya, yang maksudnya kebencian kita itu belum tentu dia seperti yang kita bayangkan gitu loh Mas. Oh iya iya. Misalnya ada orang mengambil kebijakan ini, kan menurut podcast itu salah kan. Bisa. Nah, Iya. kan yang ngomong dia. Ya kalau Ya, yang dalam tanya yang podcastnya, nah, yang kalau tanya yang pro kita kan nggak tahu kan. Yang tanya yang pro ya bener. Iya. Makanya kita sebenarnya nggak bisa simpulkan pasti bener no raiso. Iya. Tetapi Pasti bener ya nggak bisa, pasti salah ya nggak bisa. Tetapi tetap orang itu punya kecenderungan. Cenderungan menentukan bener salah. Iya tetap berarti punya. Misalnya saya selalu misalnya ada podcast tokoh ini sama tokoh ini ya selalu ada kecenderungan saya mendukung yang ini. Tetapi di dalam lubuk hati yang saya mundur ke belakang, saya akan menjaga diri untuk tidak mutlak gitu loh. Nah, Hanya mungkin. Tetap tak kata mungkin gitu. Jadi tidak mesti salah gitu ya. Ya nek mesti ku piye ya kok kaya judging gitu ya. Enggak menghakimi ya, judging. Ya, jadi itu pesan saya sih, kalau saya kira ini anak-anak muda baguslah kalau mendengarkan podcast kayak gitu ya. Terus jangan abai. Nah, Ya, jangan abai tentang hal-hal semacam itu ya. Bagus Mas Fatih dengerin kebijakan pemerintah, ngobrolin sama temen ya nggak apa-apa. Ya kan itu apa melatih syariatnya Mas. Memang syariatnya begitu itu. Iya. Tetapi saat seperti itu kan nanti akan ada dinamika batin. Yo sampean kritis tapi gak menderita loh Mas maksudku. Nah. Ya harus kritis kan, harus kritis. Apa dalam kehidupan sehari-hari nanti Mas Fatih kalau bekerja jadi bos kan harus ada ruang kritisnya. Atau Mas Fatih apa namanya nanti bekerja jadi apa inspektorat gitu kan harus kritis gitu. Tapi kritis itu jangan menderita. Nah, itu beda. Kritislah tapi tetap bahagia. Nah, itu pesan saya gitu. Iya. Ya, semakin segitu ya podcast kali ini teman-teman Sufi. Jadi itu berhati-hatilah dalam kita berkata-kata, juga menerima kata-kata kita juga harus berhati-hati ya Pak. Iya, iya. Ya kita terima saja kata-kata yang kata-kata yang kita lontarkan dan kata-kata yang terlontar pada kita. Iya. Nah setelah kita terima ya kita kayak introspeksi ya Pak. Iya, gitu. Kita mundur sejenak. Jangan anggap kata-kata itu sebuah kemutlakan. Iya, betul. Tapi masih tetap ada kemungkinan di dalam sebuah kata-kata itu. Iya. Nah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.